kamu dari kota ini. Tinggallah di Sungai Kapuas. Semoga aja aku nggak ketahuan. Sulit, bayang. Jangan lupa dia kayak itu tuh lawan Adin. Bang, yang ini anak melamar anak kepala desa lah. Jahat kalau kepala desa. Permaisuri sedang mengandung bayinya. Di dalam hutan Kalimantan yang luas, terdapat suatu desa kecil dengan kehidupan sederhana. Dan di sana hiduplah seorang pemuda pemberani bernama Jila. Walaupun dia dipercaya oleh warga desa, tetapi bahkan ibunya sendiri tidak pernah percaya padanya. Dapatkah Jila menyelesaikan perjalanannya untuk mendapatkan kepercayaan ibunya? Marilah kita saksikan. Selamat menyaksikan. Nah, Jila, jangan jauh-jauh. Hutan itu luas. Gak usah khawatir, Bu. Alam tuh suka sama aku. Sesuka-sukanya alam sama kamu, alam itu liar, masih berbahaya, nak. Bu, tenang saja. Aku bisa kok jalan hidup sendiri. Lihat alam yang indah ini. Mana mungkin alam ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Lagi pula, aku ini Jila, anak terkuat di desa. Iya. Alam memang mencintai anak bersemangat sepertimu, nak. Alam ini memanglah sangat indah. Ibu mengakuinya. Tetapi, apa kau ingat siapa yang merenggut nyawa ayahmu? Tapi kematian ayah itu bukan salah alam. Itu salah para suku biadab yang membunuh ayah. Alam tidak bersalah. Jila, saat ibu sakit, ayahmu yang ke hutan saat malam hari untuk mencari kayu bakar. Alam menyesatkan dia dan mengarahkannya ke suku lain. Itu bukan salah alam. Itu salah ibu. Kenapa ibu tidak meminta aku saja? Jila, kau masih muda, masa depanmu masih panjang. Sudah besar, Bu. Aku adalah orang yang kuat. Aku bukan bocah kecil yang lemah. Kenapa ibu selalu tidak percaya denganku? Jila, bukan maksud ibu begitu. Aku akan membuktikan kalau ibu salah. Aku bukan anak yang lemah. Jila! Kenapa ya? Ibu pasti nggak percaya sama aku. Padahal aku udah banyak bantu warga desa. Hah? Mending nggak udah. Kenapa Jila? Marah-marah sendiri. Pak Ketua, aku mengganggu ya? Maaf Pak, aku mau lanjut dulu. Udah, duduk aja dulu. Kau masih capek kan? Habis kabur dari rumah. Duduk aja. Saya mau ngomong dulu sama kamu. Kok? Ketua desa tahu? Walau saya tua, saya nggak tuli kok. Udah, duduk aja dulu. Oh, maaf. Silakan duduk, Tua. Walaupun saya belum tuli, tapi tulang saya sudah rapuh. Oh,
Jadi, kau maunya bagaimana? Mau jadi apa? Harta? Atau kekuatan? Lalu apa? Pilih muda. Tidak. Maaf Ketua. Aku mau cari cara buat ibuku percaya sama aku. Dia selalu melihat aku kayak anak kecil. Begitu. Lalu kenapa tidak coba bantu ibumu di rumah? Sudah, tapi sepertinya nggak ngaruh. Begini nak ya, kalau saran dari saya, kamu itu latihan di gunung di ujung situ, dan coba bertahan itu di situ. Nah, setelah beberapa bulan, kembalilah ke desa. Tapi kenapa? Begini nak, bantu orang sekali, dia akan berterima kasih. Tetapi, bantu orang berkali-kali, mereka akan menganggap itu kewajiban. Orang-orang desa terlalu mengandalkanmu. Biarkan mereka merasakan ketiadaanmu, agar mereka kembali menghargaimu. Bagaimana dengan ibuku? Dia pasti akan balik. Hanya aku satu-satunya orang yang dia punya. Aku akan berbicara kepadanya. Dan saat kau ada kesulitan, katakan saja padaku. Aku akan datang ke sana. Begitu. Baiklah. Tapi kalau ibuku mengkhawatirkanku, tolong katakan kepadaku ya. Tenang saja anakku. Kamu bisa percaya padaku. Baiklah. Terima kasih Ketua. Aku pergi dulu. Kembalikan dulu batu ini. Memangnya harus? Baiklah. Ya sudah. Saya pergi dulu. Baiklah. Hati-hati anak muda. Sudah berapa lama Angela pergi? Apakah hantu desa itu benar? Biarkanlah dia memperbaiki diri. Tetua, ada benarnya. Tetapi sekarang aku hanyalah orang tua tak berguna yang hanya bisa berdiam diri di rumah. Setidaknya kau tidak selalu di rumah sekarang. Dan kau sekarang memiliki rumah yang banyak teman kan? Tetua benar. Aku terlalu lama menyendiri dahulu. Dan juga para warga sekarang lebih peduli denganku. Ya, setidaknya ada manfaatnya untukmu juga. Dan para warga sudah tahu peran besar Jila. Ada apa ini? Bisa? Desa diserang oleh wisata. Apa? Pertahanan sebaik mungkin. Oke, Ketua. Kau pergi ke hutan, bersembunyilah. Baiklah. Apa ya? Masa aku tidak kenal. Sepertinya warga desa membutuhkan aku.
kita. Kaya kita habis ini. Aman. Kita bagi-bagi aja nanti. Tapi sekarang kita istirahat bentar. Beneran kayak tujuh-tujuhan kita ini. Asli ya. Kayak monyet 7 turunan kan? Gak bisa kerja yang benar, malah maling. Apalagi kalau nggak umur. Kau itu siapa? Kau tahu apa tentang kami? Kenalkan, Jila, Panglima Burung dari Desa Meliang. Panglima. Orang kayak kau gak pantas disebut panglima. Begitu. Begini saja. Kau melawan aku. Jika punah, kalian harus tinggalkan rampasan. Kalau pergi dan jangan kembali. Dan jika aku menang, kau akan kami bunuh. Bagaimana? Baiklah, mari ke tengah. Aku bahkan tak perlu senjata untuk melawannya. Sialan. Sudah kan? Pergi dari sini. Awas kau lain kali. Menyusahkan saja. Akhirnya, aku akan kembali ke desa. Kenapa, Bu? Aku sudah bilang, aku bisa menjaga diriku. Nah, Ibu minta maaf ya. Ibu cuma khawatir. Kamu satu-satunya anak Ibu. Bu, tidak perlu minta maaf. Ini juga salahku. Karena egoku, aku meninggalkan ibu. Sudahlah, Nak. Ayo kita pulang. Para warga sudah memasak makan kesukaanmu untuk merayakan kau kembali. Benarkah? Baiklah, ayo Bu. Oke, inilah penampilan dari 12-1 dengan tema dramanya adalah Panglima Burung. Silakan untuk kalian memberikan penghormatan kepada juri. Kami dari 12-1 mengucapkan Oke, aplaus dulu untuk 12-1. Terima kasih banyak untuk penampilan kalian. Semoga sukses selalu nakal. Oke, 12-1 semuanya hebat. Oke, untuk penampilan kedua 12-9 dengan tema dramanya adalah Asal Usul Banjarmasin. Kalimantan adalah pulau kedua paling ganas di Indonesia dan terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya ialah Banjar. Sehari kala, Banjar dikenal lawan darat Banjarmasin. Inilah kisah asal mula Banjar. Selamat menyaksikan. Aku akan memberi bagian nikah wasiat. Karena pada saat aku meninggal, cucuku Pangeran Samudra akan menjadi penerusku sebagai raja. Pun berlalu, Maharaja Sukamana wafat. Sebelum ia wafat, Kadangila, Pangeran Mangkubumi, anak Tuha Badia, mengambil alih kerajaan Dahan.
berbunyi, tiba-tiba timbul satu buah akal. Tiba itu, beliau segera mendatangi Dayang Ayu. Ikram, kesini bang. Nggih, ada ulun kau bantu pangeran. Kamu gak apa bantu ya aku? Aku anak penuh Raja Bumi. Lawan, aku perlu bantuan Ikram. Ulun kedua nih pangeran. Ulun takut ulun tertangkap. Tenang aja, Ikram kupastikan kada terlibat sebagai tersangka. Nggih, kayak pacarannya pangeran. Ayo, tolong ambilkan aku banyak. Ini yang mulia. Yang mulia, ini minumannya. Yang mulia, yang mulia, tolong, tolong. Yang mulia, tolong, tolong. Pangeran, bujuran naik ulun pangeran. Yang baru. Sudah terbukti kamu Ikram yang membawakan minuman keseninya. Tidak ada pilihan lagi selain memberi kamu hukuman mati. Pangeran, bujuran naik ulun pangeran. Naik ulun pangeran. Naik ulun yang meracuni Raja Bumi. Prajurit, bawanya keluar. Siap, pangeran. Kadalila, Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai raja di Dahak. Kerajaan Dahak merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pepacokan merebutakan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang kada kunjung usai itu membuat banyak rakyat Dahak hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Pangeran Samudra pun memutuskan mengasingkan diri. Beliau menyusuri muara Sungai Barito. Imbah itu menuju ke sebuah kampung dagang ramai nang berada di bawah kekuasaan seorang pati nang pangaran Pati Masih. Oleh karena itu, kampung tersebut dingarani Banjar Masih. Selamat datang pangeran. Bahagia panar ulun bertemu pian. Ada keperluan apa pian kesini? Izinkan ulun tinggal di sini, Pati Masih. Oke, pangeran. Dalam waktu nang kadalila, Pangeran Samudra benar menolongi rakyat Banjarmasin. Hal itu mengolah Pati Masih berunding dengan para pati lainnya. Ulun sedang berbincang para pati karena Pangeran Samudra sudah banyak mengatakan Banjarmasin. Maka akan kami angkat dia sebagai raja sesuai lawan wasiat Maharaja Soekarno jadi raja di Banjarmasin. Iki Patih Masih, ulun hendak menyampaikannya lawan Pangeran Samudra. Akhirnya, atas perintah para pati, Pangeran Samudra diangkat jadi pemimpin Banjarmasin. Sejak saat itu, perdagangan di Banjarmasin makin maju dan berkembang, hingga membuat kerajaan Dahak makin tak sempit. Kenapa bisa
bisa jualan di kerajaan Daha betapa turun. Perdagangan ini banyak sebab dipimpin oleh Pangeran Samudra yang mulia. Siapakah pasukan? Kita Ratulak mengambil wilayah Banjarmasin. Ini yang mulia. Peperangan pun kada bisa dihindari. Banyak pasukan dari kedua belah pihak bertempur di medan laga. Pangeran Samudra, Pati Masih, Tuan Pati Bali pun menyusun rencana. Pada senja, pada senja, kita nih sudah banyak banget latihan prajurit. Kita mau pada mau harus minta bantuan ke Kesultanan Demak Jawa. Namun kada, belum tahu gimana dan besar nih kalau kita jatuh ke tangan Raja Tumenggung. Ayunya, belum jatuh di permintaan itu digunakan sekalian kesenang tersedia. Saya rasa kita akan mulai kembali peperangan. Jadi, segera ulun sampaikan. Imbah itu, Pati Balian mendatangi Yang mulia Sultan Trigona, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Salam hormat, Yang Mulia. Hormat, Yang Mulia Sultan Tregono. Ada apa gerangan? Kau datang kemari. Ulun minta izin anak menyampaikan keselamatan Pangeran Samudra. Imbah Sultan Trenggono membaca surat dari Pangeran Samudra, beliau pun mengangguk. Wan langsung membalas surat itu. Imbah itu diserahkan ke Pati Bali. Baiklah Pati Bali. Sampai. Tapi dengan satu Pati Bali pun balik ke Banjarmasin sambil membawa surat dari Sultan Trenggono. Imbah surat itu dibaca, keesokan harinya pasukan Demak lan Banjar berkumpul. Imbah itu mengepung kerajaan Daha sampai pasukan Daha gugur satu persatu. yang mulia, kami perlu sebagai anak pertandingan untuk melawan Pangeran Samudra. Ini satu-satunya jalan bagi kita. Ini bagus. Sampai akan melawan Pangeran Samudra. Namun kan nanti Anda sudah mulai. ini yang mulia. Senang bertemu dengan Ikon, Pangeran Samudra. Sudah izin. Hari-hari ini diselesaikan sampai sini aja, Paman. Buru-buru benar. Ayo dah kita mulai.
ibundaku. Kuasa menegakkan Hah? Kenapa? hanya kayak kedua, yakni pangulun kesambut keseringan diulung dia. Nah, ulun anggap sebagai orang tua ulun seorang. Ayo Ija, ini kemana Pangeran Samudra? Aku serahkan kerajaan Gahala nih kak. Akhirnya, Pangeran Samudra menang. Masyarakat menang dibangun di kerajaan Gaha. Semua rakyat bersorak gembira. Dengan ini, ku serahkan kepemimpinan kerajaan melawan Pangeran Samudra. Keesokannya, mulai wayah itu, kerajaan Gaha berbanjarmasin bersatu. Ada apa Pangeran Mio? Ulun dijatuhkan dahar lewat Banjar. Masih dalam satu perawanan. Kayak apa pandangan menurut Dian Pati masih? Ingin Pangeran kita melakukan. Senang bertemu denganmu, Pangeran Samudra. Salam kerendahan hati dan pengetahuan Dian, suatu negara, seumaha, kesalahan kita pada waktu dahulu belum melawan rakyat ulun, Anda memeluk agama Islam. Tahun mulai hari ini, ulun hendak menggantikan ulun menjadi Sultan Suryansa. Saya senang untuk mendengar kabar tersebut. Seiring berjalannya waktu, ngaran Banjarmasin berubah jadi Banjarmasin karena tiap musim kemarau menyusuri di daerah itu menjadi asin. Udah selesai? Oke, inilah penghormatan untuk kelas 12-9. Mari kita aplaus dulu untuk 12-9. Silakan untuk penghormatan kepada para juri. Penampilan dari 12-3 dengan tema dramanya adalah Kutukan Raja Mitin. Kita persilahkan untuk 12-3, aplaus dulu. Oke, 12-3. Action. Sungai Kahayan adalah salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Kalimantan. Sungai ini membentang sekitar 600 km dan dikenal juga sebagai Sungai Dayak Besar. Keindahan alamnya menjadikan sungai ini tujuan wisata, seperti susur Sungai Kahayan di kota Palangkaraya. Di sepanjang alirannya, masyarakat Dayak mewariskan banyak cerita. Salah satunya adalah kisah Kutukan Raja Mitin. Pada zaman dahulu, di hilir Sungai Kahayan, berdiri sebuah kerajaan makmur yang dipimpin Raja Mitin. Ia dikenal adil dan bijaksana. Rakyat hidup aman, tentram, dan berkecukupan. Kebahagiaan itu pudar ketika permaisuri yang sangat ia cintai wafat. Sejak saat itu, Raja Mitin menjadi murung dan sering jatuh sakit. Aku sudah tak sanggup memimpin seperti dulu. Hatiku terlalu sedih. Aku ingin berlayar ke hulu sungai untuk menenangkan pikiran dan memulihkan kesehatan. Ampun Baginda, lalu siapa yang akan memimpin kerajaan selama Baginda pergi?
Kerajaan ini akan kuserahkan kepada kedua putraku, naga dan buaya. Bantulah mereka dengan nasihat. Raja Mintil memiliki dua putra kembar, naga dan buaya. Naga dan buaya. Besok ayah akan pergi berlayar. Untuk sementara, roda pemerintahan ayah akan serahkan kepada kalian. Selain itu juga, ini bekerja sebagai pembelajaran kepada kalian tentang bagaimana cara mengelola sebuah negara. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkanlah kalian meminta bantuan kepada penasihat ayah. Hamba akan menjalankan amanah ayah sebaik mungkin. Tentu saja ayah, serahkan saja kepada kami. Setelah Raja Mintin pergi, sifat asli kedua pangeran mulai terlihat. Buaya bersikap bijak, sederhana, dan peduli pada rakyat. Sebaliknya, naga berubah menjadi pemalas, gemar hidup mewah dan suka berjudi. Karena gaya hidupnya yang bermewah-mewahan, harta kekayaan naga pun mulai habis. Naga pun mulai menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh ayahnya untuk memeras rakyat. Berulang kali naga memungut upah secara paksa kepada rakyatnya. Rakyat yang ketakutan memenuhi permintaan naga. Jika ada rakyat yang berani membangkang, maka naga dan prajuritnya tidak segan bertindak secara kasar. Tidak tahan dengan perilaku naga, para rakyat yang menjadi korban naga melapor kepada buaya. Tolong kami, Pangeran Buaya. Pangeran Naga memeras kami dan menghukum yang menolak. Tenanglah, aku akan menyelidiki kebenarannya. Buaya mendapat laporan rakyatnya menjadi sangat marah kepada naga. Keesokan harinya, buaya secara diam-diam mengikuti naga. Buaya tidak ingin bertindak gegabah, dia ingin membuktikan secara langsung perilaku naga. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, buaya dilanda rasa amarah yang amat sangat. Namun, dalam kondisi marah, buaya masih bisa berpikir jernih. Dia kemudian menemui penasehat kerajaan untuk meminta pertimbangan. Perilaku Pangeran Naga memang sangat mengkhawatirkan. Jika Baginda mengetahui, beliau pasti akan sangat murka. Saya menyarankan agar Pangeran Buaya mengajak Pangeran Naga berbicara, hati ke hati dengan pikiran yang jernih. Hal itu menyangkut keselamatan rakyat. Saya sangat berharap Pangeran Buaya bisa membujuk Pangeran Naga agar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Buaya yang agak mereda kemarahannya setelah menemui penasehat segera mencari naga. Ada apa? Aku mendapat laporan dari rakyat bahwa kamu mengambil upeti dengan paksa. Oh, mereka itu pembohong. Biarkan aku selesai bicara. Baiklah, lanjutkan. Setelah mendapat laporan itu, aku diam-diam mengikutimu. Dan ternyata apa yang mereka katakan benar. Kamu telah mengambil upeti dengan paksa. Bahkan kamu bertindak kasar kepada mereka yang berani melawan. Sepertinya percuma saja aku menyangkal. Ya memang benar, lalu apa urusanmu kalau aku berbuat seperti itu? Kamu itu pangeran kerajaan. Tugasmu adalah melindungi rakyat, bukan malah memerasnya. Aku bebas berbuat sekehendak hatiku karena aku adalah pangeran. Aku mohon, kamu segera menghentikan perilakumu yang menyengsarakan rakyat. Rakyat itu ada untuk melayani kita. Hentikan sebelum ayah mengetahui semua ini. Aku tidak peduli. Seperti pembicaraan naga dan buaya tidak menemukan titik temu. Naga bersikeras dengan sikapnya, sedangkan buaya berupaya sebisa mungkin menyadarkan naga. Dan akhirnya, sepertinya tidak ada cara lain. Aku harus memaksamu dengan kekerasan. Aku tidak takut padamu. Kalaunya naga dan buaya tidak terelakkan, bahkan prajurit kerajaan pun terbagi menjadi dua kubu, kubu buaya dan kubu naga. Korban jiwa pun bergelimpangan di sekitar istana. Sementara itu, Raja Mintin pun kembali dari pelayarannya. Betapa terkejutnya Raja Mintin melihat istana yang kacau balau akibat perkelahian naga dan buaya.
Raja Mintin dengan penuh wibawa berjalan tenang memasuki istana yang sedang kisruh tersebut. Jadi, ini hasil dari kepercayaan yang kuberikan kepada kalian. Kalian berdua sungguh mengecewakanku. Karena kalian berdua telah membuatku marah, maka aku akan mengutuk kalian. Kamu, naga, jadilah seekor naga yang sesungguhnya. Dan kamu, buaya, jadilah buaya yang sesungguhnya. Saat itu juga kedua putra Raja Mintin berubah menjadi naga sungguhan dan buaya sungguhan. Kamu, buaya, karena kesalahanmu lebih sedikit, kamu boleh tinggal di dekat sini. Hiduplah di sungai Kayahan dan jagalah sungai ini. Dan kamu, naga, karena kesalahanmu yang sangat besar, kamu harus pergi jauh dari tempat ini. Tinggallah di sungai Kapuas. Di Pulau Kalimantan terdapat dua sungai yang bernama Kapuas. Sungai Kapuas yang menjadi tempat tinggal naga masih termasuk wilayah Kalimantan Tengah. Sedangkan Sungai Kapuas satunya berada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Pesan moral dari cerita ini adalah pemimpin harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan akan membawa kehancuran. Nasihat yang baik harus didengar sebelum semuanya terlambat. Tanggung jawab lebih penting daripada kesenangan sesaat. Oke, kita oplos lagi yo, 12-3. Kutukan Raja Mintin dengan buayanya yang sangat bagus sekali, warna hijau dan warna merah ya. Oke, silakan dulu penghormatan kepada para juri untuk 12-3. Silakan. Oke, terima kasih 12-3. 12-3. Kita saksikan untuk 12-6 dengan tema drama yaitu adalah Legenda Pulau Kembang. Aplaus dulu. Ya, silakan. 12-6. Ya, hormat dan kami banggakan kawan-kawan sekalian. Dengan bangga 12/6 mempersembahkan naskah Untayan Kambang diadaptasi dari asal-usul Legenda Pulau Kambang karya Arya Rizky Aditya. Kami mengingatkan untuk semua penonton bahwa pentas kami tidak mengandalkan lip sync sehingga ada kemungkinan vokal tidak terdengar. Jadi kami himbau kepada penonton agar merapat. Para hadirin sekalian, inilah kelas 12/6. Selamat menyaksikan. Sudah 2 bulan kulihat kapal itu berlabuh. Aku takut mereka akan jadi masalah di negeri kita. Tidak akan, Yang Mulia. Lama saya masih ada di sini. Lama saya masih di kerajaan ini. Tidak akan kubiarkan orang-orang itu tanah kerajaan kita. Kau sudah coba cari tahu kah siapa penghuni kapal itu? Jatuh ujung. Belum, Yang Mulia. Tetapi menurut para prajurit yang berjaga,
melihat orang-orang Tionghoa berjalan-jalan di atas kapal dagang itu, sehingga kami mengambil kesimpulan bahwa kapal itu mungkin punya fungsi dagang dari Tionghoa, atau mungkin punya orang-orang putih itu dan Cina yang menjadi budak di sana. Terdengar seperti bibit sebuah masalah. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di negeri kita. Ada berujung. Yang mulia, saya berjanji, selama saya masih di sini, tidak akan ada pertumpahan darah lagi di kerajaan kita. Kau punya saran apa kali ini, Datuk Ujung? Bagaimana kalau kita ajak berdiskusi mereka? Yang mulia, saya akan membawa pasukan dan kita akan nanyai mereka asal mereka datang ke sini bersender di pelabuhan kita tanpa apa-apa. Diskusi itu adalah hal baik. Siapkan masukan kita. Siap, Yang Mulia. Ada apa? Yang Mulia, ada tamu yang ingin masuk ke kerajaan kita. Yang Mulia, mungkin ada perwakilan daripada kapten di kapal itu. Siapa? Seorang kapten Inggris dan 2 orang budak Cina, Yang Mulia. Mereka bawa berapa orang? Yang Mulia, tadi katakan tadi, seorang kapten Inggris dan 2 orang budak Cina. Baiklah, sambut mereka, bawa mereka ke situ. Baiklah, Yang Mulia. Tapi itu tidak benar. Kalau begini caranya Yang Mulia, membawa musuh masuk dalam kerajaan kita. Tidak apa-apa dari sebelum aku harapkan mereka membawa hal baik. Coba dari kami. Selamat datang, wahai pelancong di negeri ini. Kerajaan Kuin, apa yang kalian mau di sini? Kulihat kapal kalian sudah berlabuh beberapa hari. Good morning, Yang Mulia. Kedatangan kami di sini, kami datang dengan maksud berdamai. Dan kami juga datang ke sini dengan maksud ingin berdagang. Setelah saya melihat tanda yang ada di sini, saya tertarik dan saya ingin beli. Dan Yang Mulia, bagaimana jika kita diskusikan berapa harganya tanah-tanah ini per hektarnya? Bagaimana Yang Mulia? Jikalau engkau membeli tanah kami dari kerajaan kami, di dalam kerajaan kami, akankah tanah itu masih milik kami? Wah, Yang Mulia, patimu ini sangat bodoh, tidak mengerti caranya berdagang. Dengar Yang Mulia, dalam 100 tahun ke depan dan untuk selamanya, setelah kami membeli tanah ini, kami akan menjamin tanah-tanah ini akan dikuasai oleh negara Inggris. Niatmu kotor, Kapten! Beraninya kau berbicara tentang perdagangan, sementara kau satu-satunya orang kulit putih di sini, dan orang di sini mereka merupakan budak-budakmu dari Tionghoa. Kapten, kau bukan berdagang, kau menjajah. Cukup omong kosongmu itu. Kami datang ke sini dengan ingin bermaksud berdamai. Dan hentikan semua fitnahmu itu. Hei, sekarang saya serahkan tanah kerajaan Kuin kepada orang kulit putih seperti kalian. Oh, kamu ngajak peperangan di sini. Memang tugas melindungi tanah ini. Oh baiklah, akan saya turuti apa maumu. Tidak ada peperangan di sini, ini istanaku. Yang Mulia, mereka ini menipu Yang Mulia. Lihatlah wajah-wajahnya. Katakan kepadaku, kau tadi bilang
bahwa niatmu berubah. Kedatanganmu ke sini sudah aneh dari awal. Tidak ada orang yang mau berdagang, datang ke kerajaan, mendaratkan kapalnya di pelabuhan kami tanpa sepengetahuan raja ataupun saya. Niatmu berdagang. Kau bilang itu berubah. Sebelum kau berniat berdagang, katakanlah, saat kau memasuki sungai Barito ini, apa niat pertamamu? Baiklah, saya akui, kedatangan saya di sini hendak berebut pulau ini. Tetapi semua niat saya urungkan. Karena setelah saya melihat pertahanan kerajaan kalian, niat-niat saya jadi mundur semua. Dan kemungkinan terbesar, jika kami mulai perang di sini, banyak prajurit kami yang akan terjatuh semua. Tetapi karena kalian sudah di sini dan saya juga di sini, maka saya tidak akan segan untuk mengambil pulau ini. Astagfirullahaladzim, orang ini lancang sekali dari ujung. Dan sebentar lagi, semua yang berada di pulau ini akan kami kuasai. Dan raja kalian dan kau juga akan saya bunuh dengan pedang saya sendiri. Lempar ke sana. Lempar kataku. Jangan. Jangan lihat. Lihat kamu bohongnya Anda. Lihat kamu bohongi kita. Perlukah saya bunuh dia? Jangan ada ujung, aku tidak ingin ada darah tertumpah di istana ini. Tapi yang mulia, lepaskan dia dari ujung. baiklah. Karena kami merupakan kerajaan yang damai. Dan raja kami tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Maka kami memberikan kesempatan. Kau boleh mengambil tanah kerajaan ini dengan satu syarat. Kapalmu terikat pada sebuah batang pohon kayu ulin di pelabuhan kami. Saya akan menyuruh prajurit saya membawa pohon itu. Dan kau harus bisa mengangkatnya dengan satu tangan. Jika tidak, angkat kaki kau dari sini. Kau sedang bercanda ya, Pati? Kau menyuruhku hanya mengangkat kayu. Kau meremehkanku, Pati. Prajurit, bawa kayu ini. Saya mau lancang sekali dari awal. Untuk ujung, ini kayu yang Anda minta. Kami prajurit. Kau sedang bercanda kan? Tidak. Canda dia. Baiklah, akan saya turuti apa maumu. Apa yang butuh bantuan? Iya, iya. Siap. Kenapa? Apa yang salah dengan kajunya sampai kau mundur seperti itu? Baiklah, saya akui. Saya tidak bisa mengangkat kayu ini. Tapi memang kau bisa mengangkat kayu ini. Timbang. Aku tidak di sini.
Sungai kita akan terpenuhi dengan mayat berkuduk mereka jika mereka mati di sini. Yang mulia, saya melihat ke masa depan. Di sana saya melihat sebuah kerajaan yang di tengahnya berdiri sebuah pulau. Pulau itu berbentuk dari kapal mereka, dari kayu-kayu kapal mereka. Pulau itu ditinggal oleh monyet Ra yang merupakan roh-roh dari para orang Cina itu. Dan setiap bulan, setiap tahun, masyarakat di sana membawakan untayan terbang ke pulau itu untuk menangkap di pada hari ini. Yakinkan aku telah kirim tamu dari ujung. Yang mulia, kelak pada suatu saat nanti, sebelum orang Eropa, orang kulit putih itu, orang Belanda, orang Inggris mengangkat di sini, kita akan bertempur habis-habisan. Dan seorang pangeran yang memimpin pertempuran itu berpesan, haram dijajah Walanda, haram diriku di penjara, haram menyerah, wajar sampai kamu putih. Siapkan pasukan, gulangkan kapal mereka. Siap yang mulia. Oke, 12-6 dengan legenda Pulau Kembang. Silahkan. Oke, terima kasih 12-6. Pertunjukan 12-7 dengan tema drama yaitu adalah Legenda Batu Menangis. Aplaus dulu. Tujuh mempersembahkan Asal yang Disangkal, karya Ataya, sutradara Ataya, asisten sutradara Azhar dan Wali, aktor Kirsa sebagai Siti, Mutia sebagai ibu, Galen, Revan, Lutfi, Alia, Mita, Raisya sebagai warga. Aku tuh malu, Ibu. Ibu tuh sudah tua, jelek, kampung lagi. Satu kalimat pemutus segalanya. Kesombongan menelan kasih, kata-kata yang bisa meluka, dan ketembang suci pun retak. Dari penyangkalan itu lahir sebuah kisah tentang cinta yang diabaikan dan penyesalan yang tak pernah datang tepat waktu. 12-7 menampilkan Asal yang Disangkal. Selamat menyaksikan. Ini bukan masalah sisir ya, Bu. Ini masalah dari Ibu nih. Yang punya rambut keriting. Dan ini
bilang seperti itu? Ibu mau ke pasar juga, Pak. Ibu, jangan ngomongin orang lain. Orang mana? Tapi kita bukan masih bukan jalan. Ya jangan, Bu. Kenapa sih? Itu juga mau. Mana mungkin ibu akan lusuh dan kamu kayak gini. Bau lagi. Siti apa sih, Bu? Siti, mengapa bicara seperti itu? Itu ibumu. Bisa diam gak? Gak usah orang kamu nasihatin saya. Udah sana pergi, bawa anakku tuh. Enak banget tinggal kamu. Dari kecil ya, ibu itu lawan kamu, Siti. Sehingga hari dan malam kamu tega sama ibu. Ya Allah, jika memang benar dia anak, sadarkanlah hatinya. Wah, ibu mana sih lagi? Aduh, mana sih itu yang udah digerakin? Oke, 12-7 dengan legenda Batu menangis. Akhirnya pun Ibu MC pun hendak menangis. Sedih sekali. Ya, silahkan untuk penghormatan kepada para juri. Kami dari kelas 12-7 mengucapkan terima kasih. Oke, 12-7 plus. Sedih. Naskah ini diambil dari cerita rakyat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12-2 akan membawakan naskah yang berjudul Legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari yang ditulis oleh Fikri dan Kemal. Sebelumnya selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah ini diambil dari cerita rakyat yang berasal dari Pemakan, Legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Pada zaman dahulu, di wilayah Pemakan, ditumbuhi dengan pepohonan lebat dan rindang. Ada juga sebuah telaga kecil yang tidak begitu dalam. Telaga itu mempunyai air yang jernih. Meskipun musim kemarau, air di telaga itu tidak pernah kering. Di tengah telaga itu, hiduplah seorang pria yang tampan rupawan yang bernama Awang Sukma. Ia hidup seorang diri,
tetapi ia adalah orang yang hebat dan menjadi penguasa di daerahnya, sehingga masyarakat memberinya gelar Daku. Selain berebut nama ketahuan, ia juga pandai menyusuri. Awang Sukma sering memburu burung dan sering menempel di pohon limau. Terkadang saat pohon limau sedang berbunga, maka burung-burung akan mendatangi dan memasak madu. Nah, hari ini harusnya para burung-burung itu akan hinggap di pohon limau itu. Ini akan jadi kesempatan emasku untuk memburunya. Awang Sukma membuat perangkap dari sepotong bambu dan memberikan getah pada ujung bambu tersebut agar burung-burung itu terperangkap. Baiklah, semuanya sudah selesai. Aku tinggal menunggu burung-burung itu terperangkap pada perangkap yang sudah kubuat. Sudah kuduga, burung-burung ini akan menjadi santapan siangku untuk hari ini. Mau dimasak seperti apa ya? Sepertinya dibakar akan sangat lezat nantinya. Pada suatu hari, saat Awang Sukma sudah memasang perangkapnya pada pohon limau tersebut, tidak ada satupun burung atau serangga yang hendak pada pohon limau tersebut. Aneh. Kenapa hari ini tidak ada satupun burung atau serangga gitu yang hinggap di perangkapku? Akhirnya janjianku tiba juga. Itu pasti adalah burung-burung yang akan tiba di pohon limauku di atasku ini. Apa itu? Itu bidadari. Tapi dari mana mereka turun? Tapi nggak apa. Mungkin aku bisa melihat mereka dari sini dan aku pastikan aku nggak akan ketahuan. Itu kan selendang. Apa kau ambil aja ya, terus kesembunyikan aja. Semoga aja aku nggak ketahuan. Lumayan lah ini. Dapat satu aja cukup lah kan. Gak apalah, kesembunyikan aja di sini. Kak, apakah kau melihat selendang aku? Aku nggak dapat menemukannya dimanapun. Apakah kau benar-benar tidak dapat menemukannya? Maafkan aku, Dik. Tapi aku tak dapat membantumu. Aku harus segera pergi dari sini. Sang putri menangis setelah meninggalkan saudari-saudarinya kekayangan. Ia tertunduk dan menangis sangat keras. Awang Sukma datang dengan senyum lebar di mukanya. Tuan Putri, mengapa engkau menangis? Aku kehilangan sayang aku. Jadi aku tidak bisa kembali ke kayangan. Tinggallah bersamaku. Sang putri bungsu tidak punya alasan untuk menolak. Akhirnya, Awang Sukma duduk dengan sebentar dan Awang Sukma. Awang Sukma Sekali kedebak. Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi istriku? Kedua putri bungsu sudah cukup mengenal Awang Sukma. Dia pun setuju dan mereka melakukan pernikahan. Mereka menjadi pasangan yang sangat serasi. Mereka dikaruniai seorang buahati bernama Pumalasari. Kau adalah anak yang sangat cantik, sama seperti ibumu. Itulah kebahagiaan keluarga kecil Awang Sukma. Ada satu rahasia besar yang akhirnya terungkap. Sore itu, Awang Sukma sedang tertidur lelah sepulang bekerja. Sementara itu di lubung padi terdengar suara ayam hitam yang ribut di atas punggung. Pergi. Aduh, jangan makan padi-padi itu. Aduh, apa ini? Ada apa di dalam isi bumbung ini?
mengamalkan jalanmu dan mengambil penguasaan yang menggenap cukup kamu. Pertama sang penguasari didengar oleh Awang Sukma. Ia membawa dari tidurnya dan melapisi istrinya menggunakan pakaian putri. Rawatlah anak ini. Jika ia merindukan ibunya, ambillah 7 biji kemiri dan masukkan ke bakul. Lalu goncangkan bakul itu dan lantunkan lagu dari sulung Kanda. Maka Adinda akan menjumpainya. Adinda, maafkan aku. Dari kejadian itu, Awang Sukma mengangkat turunannya untuk memelihara ayam hitam yang dianggap membawa sial. Tetangga tempat bertemu Awang Sukma dan putri bungsu itu tersebut Triana Bidadari, terletak di Desa Kelapan, Gadung, Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, itulah penampilan dari Dua. Oke, terima kasih 12-2. Asal, usul, kuyang. Oke, dipersilahkan. Di masa ketika kerajaan Banjar masih berjaya, di tengah hutan rimba Kalimantan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seorang gadis bernama Maharati. Namun, sejak lahir ia sudah ditakdirkan berbeda dari manusia lainnya. Kenapa Raden? Kenapa anak kita kayak ini? Mungkinlah ini ujian dari langit. Bulan ada akan membiarkan orang menggeluti anak-anak kita. Sejak hari itu, Maharati tumbuh dalam pandangan iba dan bisik-bisik tetangga. Tenanglah anakku, Allah akan hidup kesenpian dari kayu paling karet di tanah Banjar. Bunga lunak, pian tetap aja galuh mama napakah hajar orang. Makasih mama, ulun hanak kayak aa suri lawan aa mayang enak. Maharati tumbuh dengan hati yang lembut, namun dunia tak pernah benar-benar menerima keberadaannya. Maharati, ikam ngaduh sayin uyuh-uyuh bedandan, kedede jua yang memandang ikam bungas. Kamu tahulah Maharati, aku kadang kasihan lawan ikam, tapi when aku melihat hidung kayu itu, kasihan lebih jadi takutan, ngeri. Sulit bayang, jangan lupa dia kayak gitu lawan Adin. Mama tuh selalu aja membelai, kayak Maharati itu lebih berharga dari kami. Dalam diam, Maharati menyimpan luka yang tak terlihat mata, luka yang gelap menjadi api rendang. Ya Tuhan, kalau aku lahir berlain, tolong beri aku alasan gak sangat kuat. Aku kadang hendak membenci siapapun. Hati-hati, itu ini si hidung kayu. Jika melihat pilah menyamar api, hidungnya tuh bisa terbakar, tau lah. Jangan dihirani buahnya.
kebanyakan orang melihatnya bunga ulun aja. Orang-orang itu buta lawan dunia, karena dunia tahu aja siapa Maharati sebujurnya. Dan dari seorang gadis yang ingin diterima, lahirlah jiwa yang akan menolak seluruh dunia. Inilah awal dari kegelapan di tanah yang akan mengenal nama Kuyang. Maharati, Pian sudah kenal, merasa Pian boleh keluar rumah, tapi tetap berhati-hatilah. Terima kasih, Mbah. Ulun cuma hendak melihat dunia luar. Jangan kelawasan keluar rumah lah, Maharati. Ada beratan orang di luar sana sebaik yang kita kira. Ulun tahu, Maai, tapi ulun pasti akan berhati-hati. Lalu, hendak kemana seorang di tempat kayak ini? Aku hendak melihat saja. Kamu bisa nama menyelam. Jujur, kami juga ada ke sana. Hati polos Maharati mengira 3 orang asing itu adalah teman. Dia tak tahu perjalanan itu akan mengubah segalanya. Hidungnya dulu dari kayu ulin. Tahu anakan, tahu kayu. Cucu kayak ditutupi muanya. Kenapa mulai jahat banget lawanku? Kawan yang kembali kepercayaan Jagin melupakan yang melelahkan aku. Kamu juga tahu marahnya apa Lara, maka biarlah dia tahu aku sebujurnya. Dan untuk pertama kalinya, kegelapan mulai berbisik di telinganya. Balaslah Maharati, balas sekira hati kamu tenang. Esok hari, Maharati mengundang 3 orang asli yang minggu kemarin untuk datang ke rumah. Silahkan masuk kantor Tuan. Malam ini Uli hendak berterima kasih karena sudah mengajak Uli ke pasar semalam. Jadi Pian kada marah. Tak boleh bukan kami ini buayan wara. Nyatai kada sarik, dudukan din. Nah, makanan. Ini dan terima kasih. Apa nih pahit? Aduh, kenapa dadaku panas lah? Wahini bilangan ikan betawalnya lahir. Wahini bukan kau tahu rasanya puasa tanpa belas kasihan. Setelah meracuni, Maharati membakar jiwa malam itu. Tak seorang pun tahu siapa pelakunya. Tapi sejak malam itu, kami tidak sadar membawa besi dan kayu terbakar. Tidak ada yang tahu, tidak akan ada yang berani lagi menertawakannya. Dari darah yang ia tumpahkan, galapan mulai tumbuh di hatinya, dan bunyi kalimat yang mencatatkan. Waktu berjalan seperti arus sungai balikan, membawa semua desa ke desa, namun tak pernah mengenalnya. Maharati kini hidup sendirian setelah kedua orang tuanya tiada. Ia hidup dalam diam, menutup masalahnya, senyum tenang. Sudah ada terlihat dalam penghuni kampung masih kan selingkuh hari. Sedikit malah Tuan Nai, sekira untuk kau makan aja. Nih, dia lapar kah? Aku haus saja nak Kai, tapi orang-orang di pasar kada hendak melihat aku. Ambil gini, sekira kawan makan mendanyu. Hati kami baik nak, tapi mata kamu mata orang menyimpan luka.
Jangan biarkan luka jadi racun dalam darah ikam. Kayak apa ya lah? Aku makin tua makin banyak orang yang mengalahkan mukanya. Siapa jua anak-anak mencintai aku yang beribu kayu dalam masalah berdarah kayak ini. Kalau anak dicintai, anak bunga lawan kekal ayam bulan. Siapa Pian? Kenapa Pian tahu isi hati ulun? Aku ni penjaga ilmu lama, ilmu dari tanah hutan darah. Amun ikam wani menukar hati nurani ikam, aku beriakan rahasia keindahan abadi. Cantik loh. Sang jasa, ikam harus minum darah yang menghangat. Darahnya yang membawa kehidupan buat keindahan akan menjadi ampun ikam. Mengambil dalam wanita hamil. Aku tahu ini terdengar raja-raja layanan minyak namun perlakuan kamu kayak boneka kayu. Kemudian sudah menumpahkan darah hati ikam. Wah ini saatnya ikam menagih semburan. Maharati berjuang melawan pikirannya sendiri, tetapi rasa haus akan penerimaan jauh lebih kuat dari rasa takutnya. Malam penuh cahaya, dosa pertama manusia abadi akan tercipta. Kapan sekira ikam diterima, sekira dunia memandang ikam indah. Dan malam itu, Maharati tidak lagi manusia. Ia menjelma menjadi makhluk haus darah pertama yang lahir di tanah Kalimantan. Maharati telah menemukan kecantikan, akan tetapi kehilangan kemanusiaannya. Sejak malam itu, setiap bulan purnama ia menebar teror, mencari darah ibu hamil untuk menahan kemurahan. Dan sejak saat itu, orang-orang Kalimantan mengenalnya dengan satu nama, Kuyang. dengan tema drama Asal Usul Danau Melawai. Tepuk tangan dulu. Oke, operator siap. Di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ada sebuah danau yang indah banget. Orang menyebutnya Danau Malawi. Tapi kada banyak yang tahu, danau ini lahir dari kisah kelam seorang pemuda yang durhaka, Pangeran Kumbang Bandangu. Pian di sini aja, Bah. Biar belum ambil kandangnya. Oke, makasih banyak lah. Bah, anak bubur aku nak. Makasih kita pulang. Kumbang, abah pian tuh garing. Berdiri gini kali banar. Bujur nak. Abah kada sanggup berburu hari ini. Aku banyak alasan. Rupanya yang ada anak. Kumbang, abah kayak kok dipaksa. Tapi yang jadwal serangan sana. Mau menyiapkan dulu lah gasan pian tulak. Hai. Kumbang. Kasih nak. Nah, Kumbang, ini ngarannya piring Malawi. Piring ini kada sembarang. Buang pian dalam bahaya.
Buang aja piringnya ke banyu. Mudah-mudahan Tuhan masih menemani pian pakai. Kumbang, ini bekalnya. Hati-hati di jalan, nak lah. Seharian Kumbang berburu, matahari mulai turun, tenaganya habis, tapi satu binatang pun ada didapatnya. Aduh, siapa hari ketika sebutin pun ketangkap. Suara apa itu? Bosnya, siapa itu? Berbisik apa? Coba kita pun siapa binian yang duduk di kursi itu? Oh iya Pak, Bidan itu marahnya Intan. Nyanyi anak kepala desa. Kamu siapa? Aku ada di sebelah. Karena aku ngobrol aja dan pas sengaja sampai sini. Lah, Mas, aku anak melamar si Intan karena kepala desa. Kumbang, pian ini anak melamar anak kepala desa lah. Tapi kita ini orang kada mampu nak ai. Bujur jarak bagian nak. Baik dia mencari binian yang ada di kampung Ninja. Jadi, ini doang apa? Menggunakan internet semua. Bukan kada hendak nak, tapi adat dalam kesungguhan kita juga harus dipikir akan. Setelah kada mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya, Kumbang Banaung semakin dikuasai oleh amarah dan keinginannya untuk melamar Putri Intan. Tanpa memikirkan adat dan sopan santun, ia nekat melamar Intan, putri dari kepala desa, dengan caranya sendiri. Mereka nih sudah peminta nih kayak perlu hitam nih kalau siapa-siapa aku yakin lamaran aku masih terima. Dengan hati nang gundah dan pikiran nang kusut, Kumbang Banaung memberanikan diri mendatangi rumah kepala desa. Walau sadar tindakan yang melanggar adat, keinginannya untuk memiliki Intan jauh lebih kuat dari rasa takut dan malu. Ia menarik napas panjang, menenangkan gejolak di dadanya, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Ulun ini Kumbang Banaung, kedatangan ulun ke sini bukan tanpa tujuan. Ulun hendak menyampaikan hajat ulun secara langsung, pian. Ulun hendak melamar putri pian, yaitu Intan. Nah Kumbang, ulun hargai keberanian pian datang ke sini. Tapi pian harus tahu, dalam adat kampung ini, urusan datang kada bisa sembarang. Harus ada kuitan, harus ada tutup kampung, supaya kata jadi buah mulut orang banyak. Lalu pula niat baik saja kada cukup, caranya salah. Tapi ulun yakin lamaran ini dari hati ulun yang tulus. Ulun kada nak main-main, ulun siap tanggung jawab menjaga lalu membahagiakan Intan. Tanggung jawab itu kada cuma diucap, nak. Dan sebujurnya sebelum pian datang pun Intan sudah bisa calon laki nang melamar Intan pakai cara yang bujur sesuai adat.
Dengan hati yang panas dan pikiran yang gelap, Kumbang Banau melangkah pergi. Penolakan itu bukan memadamkan keinginannya, justru menyalakan amarah yang kelak membawa petaka. Harus culik ikan itu. Hai, udah ngapain di sini? Hei, aku ingat Ikam ini yang bertakon putri kepala desa semalam loh. Anak tuh apa Ikam? Ikam anak pokok jahat kalau lawan putri kepala desa. Keributan itu makin menjadi. Mendengar suara ribut, ibu-ibu penduduk desa pun keluar dari rumah masing-masing. Aku selamat kalian tidak bisa menangkapku. Kumbang sepertinya terlalu cepat dia. Tidak lama setelah itu, angin kencang bertiup dan air sungai tiba-tiba berputar membentuk pusaran air. Pusaran air itu semakin besar. Piring Malawen yang dinaiki Kumbang Banau mulai terbawa ke dalam pusaran air itu. Akhirnya, piring Malawen itu tenggelam bersama Kumbang Banau. Sungai besar itu berubah menjadi danau. Orang kampung menamainya Danau Malawen. Kisah ini menjadi pengingat bahwa durhaka dengan orang tua, sombong, dan melanggar adat pasti ada balasannya. Ya, tepuk tangan kelas 12-4 yang kita tunggu-tunggu dengan tema drama Putri Junjung Bue. Dim, lihat anak-anak kita nih. Aku menantangkan, tapi sudah aku pikir, siapa lagi menang tahta kerajaan kita nih? Hatiku masih aja bisa memikirkannya. Benar kakakku, itu juga yang mengganggu pikiranku selama ini. Dari matahari ada menggantang sampai berubah jadi bulan sabit, masih jauh kepikiran, sama jarang kayak merasakan. Kita sudah memimpin kerajaan ini dengan adil. Rakyat-rakyat kita juga sudah sejahtera, tapi kerajaan itu ada pasal terbang dan kita hadapi situ terus. Inggih, bujur, aku sering badar bertakut dalam doaku. Aku ini kurang bersyukur kah sampai Tuhan belum juga hendak mengabulkan keinginan kita supaya baik si Padarus. Tapi aku penasaran, ada sesuatu pacar ikan yang mendingan dia. Kenapa boleh bilang isi keturunan mereka? Aku sudah mencoba berkali
kali sampai ini aku lah kau pelayan kutuja pagi-pagi buta abut menakut terus. Kenapa Jan? Terdengar suara aneh dari kamar kami setiap malam. Bayangin masih menikmati banget tuh. Era, siapa juga yang kada menikmati? Kayak apa kak? Aku mendengar ujar tabib kerajaan, kawan bro, kada bakal kau ambil isi keturunan. Itu menyakiti hatiku tau ya. Namun kan mendengar orang tajam kayak jarum itu, siapa hati kau? Sakit hati loh om, berikut tadi hatiku. Gih, maaf benar kak, aku kada maksud kayak itu. Tahu lah. Ada salah juga kan dalam tabib kerajaan itu. Kalau mendengar dua apa satu simpul, tapi kenapa? Sama dengan ikan. Aku berusaha ke atas tiap malam. Apalagi aku sudah ini. Iya kak, paham ya aku apa rasanya. Aku mungkin tahu kamu sudah mencoba berusaha dan berdoa, tapi Tuhan hadapnya lain. Percaya aja kak, aku juga sudah berusaha dan berdoa supaya beranakan. Tuhan tuh paling menguji kesabaran kita nyawain ini. Jujur, rasaku kita ini berharap berdoa aja terus. Semoga ada keajaiban suatu saat kita isi anaknya. Apa bulan kakak? Biasalah membahas siapa anak berdahulu bayi si anak. Ih, bujur nak. Aduh, bujuran. Kenapa permaisuriku? Maaflah aku, dulu masih kagak bersiap sama kita kali ini. Dulu merasa sedih banget, karena tidak pasti yang berada sana, apalagi anak laki-laki. Jangan sampai jadi beban lah permaisuriku. Kita berdua sudah usaha juga. Kita cuma kalau bersabar aja dan terus berdoa supaya keinginan kita dikabulkan. Iya Bu, semoga doa-doa kita ini cepat aja dikabulkan Tuhan. Aku jadi kepikiran kalau kena kita ada isi anak kabar. Ya apalah, sekalinya dikabulkan keinginan kita, sekalinya langsung dibagi dua. Ada-ada aja biar nih, udah isi satu aja, kena syukur dah. Kayak keadaan permaisuri sudah dari lawas, permaisuri pusing lawan mual. Baginda, ini kabar bahagia. Maksudnya Permaisuri sudah mengandung Baginda. permaisuri akhirnya kita berisi anak. Inggih permaisuri, tapi kalau Pian ini terbilang lemah. Maksud Pian apa? Kehamilan permaisuri harus dijaga bujur-bujur. Apalagi ini kehamilan pertama Pian. Waktu melahirkan Kiana pasti bakal terasa berat bagi Pian.
Anakku, bersyukur Tuhan. Terima kasih mengabulkan keinginan aku. Terima kasih anak-anak ini membuat takdir baru dasar kerajaan Allah. Selamat pagi Raja. Mohon maaf pada mengganggu pian sebagai ini. Ulun hendak memberi kabar bahagia Tuhan. Ada apa-apa Datuk? Silahkan. Ada kabar bahagia apa yang hendak pian sampaikan? Permaisuri Raja Kampung Mandastana telah melahirkan pangeran kembar Tuhan. Ulun langsung ke sini ingin mendapat kabar ini Tuanku. Hah? Bujuran? Enggak Tuanku. Wah ini Sidin ada di kediaman Sidin. Puji syukur Tuhanku. Akhirnya kerajaan ini berisi penerus juga. Ada sesuatu kah Tuanku? Pian kelihatan tidak rasa maka itu nah. Ada hilang. Ada salah juga di belakang Datuk. Tapi aku merasa Pina khawatir. Khawatir kenapa Pian? Aku sebenarnya hendak punya diisi keturunan, bahkan lebih bagus daripada adikku. Aku hendak berisi anak semuanya sama aku di Mandu. Aku sudah berharap banyak waktu itu, tapi akhirnya kali ini aku disambut tabib kerajaan bahwa aku Mandu. Siapa lagi lah? Iri benar aku lawan adikku. Inggih Tuan, ulun paham perasaan Pian. Ulun mungkin sebatas pengawal Pian aja. Tapi ulun hendak meminta Pian untuk sabar. Mungkin Tuhan hanya menguji kesabaran Pian. Aku bakal terus mencoba segala cara yang kalau aku lakukan. Kamu boleh tolak Datuk. Makasihlah nasihatnya. Inggih Tuanku. Ya Tuhan, aku harus terus sabar dan berdoa kepadamu. Mohon kabulkanlah keinginanku diisi keturunan dan masa depan kerajaan ini ya Tuhan. Aku harus beristirahat dulu. Jangkatan raja. Aku harus beristirahat dulu. Makasih Datuk. Sampai juga akhirnya kita Candi Agung. Di sini lah yang berdapat Tuhan. Jujur. Salam untuk dalam mimpi kuning itu. Ayo, kita istirahat dulu dulu aku datang. Inggih Tuanku. Udah hai. Anak siapa itu? Kenal. Aman. Sudah berhari-hari aku bertapa, berdoa, memohon, tapi kedada juga tanda mendatang. Hatiku pindah hampa Datuk. Pindahnya doa-doa ada di dalam Datuk. Mungkin petunjuk itu datangnya pada di tempat Pian berdapat Tuhan. Itu sutradaranya.
Sini aja. Ada dua lakian-lakian sorangan. Batisku sudah terasa berpengaruh. Di depan sana ada sungai, Tuan. Kita bisa istirahat sejenak di sana. Nyaman, bajunya dingin, tapi hatiku tetap kosong. Aku bertapak, tapi belum tanpa apa-apa. Kadang jawaban datang pas kita lagi dalam mencarinya, Tuan. Kamu tahu itu? Lain, Tuanku. Astaga, lihat itu, Tuan. Lambung mangkurat. Bayi itu pandir. Bikinkan aku sehelai selimut nanggung, dan siapkan juga orang dayang yang desan begitu. Aku beri waktu setengah hari. Tuanku, mungkin inilah jawaban kesentian. Bayi ini bisa Pian angkat jadi anak dan penerus kerajaan. Mungkin itu, kasih kita publik ke kerajaan Winian. Sudah nih. Deh, ada apa kakakku? Ikam pina tergesa-gesa bana. Aku hendak memberitahu Ikam sesuatu, tapi kamu harus percaya lawan aku. Apa maksudnya? Di perjalanan bulik dari Jadiagu, aku londa tuh pujung kamu sesuatu. Percaya wan aku menemukan bayi di atas buih sungai. Mungkin itu aneh, tapi ada yang lebih aneh. Bayi itu bepandir. Hah? Bayi di atas buih sungai, kamu bepandir? Kak, Ikam maigau kah? Dipikir bakal sehat jin, juga kada masuk akal. Aku tahu, tapi ini bujuran. Kamu kira aku percaya juga? Tapi aku melihat, kamu mendengar seorang bayi itu bujuran di atas buih sungai, lawan kau bepandir. Tapi bayi itu mengajukan syarat. Ujarnya, aku harus membawakannya sehelai selimut yang ditelan mawat 3 orang dayang minian. Inya memberi aku waktu setengah hari. Kenapa pulang itu? Aku tahu, tapi Dik, aku merasa ini jawaban kesanku. Akhirnya, supaya bisi penerus membawa takdir kesan kerajaan ini. Ibah tuh, Ikam hendak menuruti keinginan bayi itu. Amun itu, kayak apa kalau kita mulai sayembara? Siapa aja nang kau mulai selimut yang ditenun bakal jadi pengasuh langsung bayi itu. Aku setuju. Makasih kita omongan rakyat kita. Ratu Kulipan, Pian, kenapa ada di sini? Aku kesini membawakan perihal yang Ikam minta, Bapak. Sehelai selimut nang ditenun lawan 3 orang dayang bintang. Apa caranya Pian mulai sehelai selimut dalam sampai setengah hari ini? Bolehlah melihat kainnya. Inilah kain langgun di Mangkurat. Dan di belakang ini 3 orang dayang bintang sudah siap. Berataan syarat sudah dipenuhi. Maka itu, kasih kita tolak wainian. Waktu kita sudah kada banyak. Ini baginda. Sehelai selimut yang ditenun lawan 3 dayang minian. Datanglah
Putri, aku ngarani bayi Putri Junjun yang ditemukan di atas gubahan bersama. Oke, aplaus dulu untuk 12.4. Oke, inilah penampilan terakhir dari gelar karya kita, pembelajaran berbasis proyek Bhinneka Tunggal Ika, drama cerita rakyat Kalimantan. Maka saksikanlah 12.8 dengan tema drama Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Legenda Anak Sungai Mahakam. Sutradara Mutiara Wilkis, asisten sutradara Ahmad Farazaki. Menelusuri jejak kisah legenda beberapa ratus tahun lalu, menceritakan 3 saudara hidup bersama di sebuah gubuk kecil yang berdiri di tengah hutan. Siluk, Ayus, Longo. Siluk, kakak pertama perempuan yang memiliki ikatan kesaktian dengan sang dewata. Ayus, anak kedua yang memiliki kekuatan di luar batas kemampuan manusia biasa. Dan Ongo, sang bungsu tanpa keahlian apapun. Dengan bangga, 12.8 mempersembahkan legenda Anak Sungai Mahakam. Aisyah Raisa Putri sebagai Siluk, Muhammad Devan Arif Alanasyah sebagai Ayus, Yaumil Zikri sebagai Ongo, dan tim produksi kebanggaan seluruh peserta didik kelas 12.8. Para hadirin dan penonton, selamat menyaksikan. Uma di luar banar orang memuringan makan bocor teh. Ngok, bangun ngok. Aku pulang. Kenapa nih Yus? Bocor pintalai, lokasi lah biar nih aku nambah di atapnya nih. Kak, gani pang mulai tadi bahan zaman berdoa ada bahabihan. Tahu orang sakti pian nih, tapi menteri pang. Emang banyak banget Ayus nih. Belum Ada, aku belum masak janah dan bahan ke makanan. Yus, kebutuhan dia kah? Ini ada yang perlu dicari nah. Aja kayak itu kak, jangan diingat gasan memasak lah. Ayo aja terus kak, tapi kena namun sudah datang, jangan dibuka wadahnya. Tambah hijau kayu bakar. Ingat ya pajarku. Yun, berelaan. Buru-buru kak. Dewata, dengan segala kemampuanmu, masaklah beras-beras agar segera menjadi nasi. Denganmu aku sungguh berharap. Sudah pintar kami, maka jangan jar. Kukira sudah masak mau ay.
Aduh, kayak apa nih? Tutup air lagi kasih. Kenapa nih? Jadi hilang kesaktian gua masak nasi. Harus sudah masak nih. Jawab. Gawain siapa ini? Maaf kak. Kamulah melanggar apa ajarku. Pintar-pintar panggis. Tuh dah. Ku tinggalkan jawaban kamu nih. Aku tulak balik tuh panggasan fokus berdoa. Aduhan kamu mencauri ja. Kak, aduhai, kamu juga Yusai. Pokoknya naik kamu di Bandung. Kak, jangan kemana-mana kak. Sudah. Duduk aja sarbuhan kamu. Kak, sudah kak. Mulutnya pelan. Apanya jadi malah bendungan kayak ini? Melamati arus sungai ja. Siap. Ayo. Betul ayam. Ternyata kalau lewat ke sini. Ayam berkokoklah ayam. Udahlah Yus, tapi dah malu jalanku. Mana fokus malu jiwaku Yus. Keberanian aja kawan Allah di sana. Aku menjaga buhan kamu dari jauh juga. Yus menyerah untuk menghalangi sang kakak. Hutan nipah yang pecah tadi akhirnya membentuk anak sungai baru di Sungai Mahakam, yakni Kuala Banjar, Kuala Berang, dan masih banyak sungai kecil lainnya.